Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sari dengan NIM 20017035 Program Studi Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan novel Kemarau karya A.A. Nafis. A yaitu sinopsis. Pada sebuah desa telah terjadi musim kemarau yang panjang. Tanah, pertanian, dan ladang menjadi retak-retak. Air juga susah didapatkan oleh penduduk. Para petani semakin merasa terputus asa atas musim kemarau panjang yang sedang menimpa negeri ini. Sawah dan ladang mereka sangat kering dan cuaca panas sangat menyengat tubuh. Keadaan itu membuat mereka tidak lagi mau menganggap sawah atau mengairi sawah mereka. Mereka hanya bermalas-malas dan bermain kartu saja. Namun, ada seorang petani yang tidak ikut bermalas-malasan. Ia adalah Sutan Duano. Dalam keadaan kemarau panjang ini, ia tetap mengairi sawahnya dengan menyangkarkan air dari danau yang ada di sekitar desa mereka sehingga padinya tetap tumbuh. Ia tidak menghiraukan panas matahari yang membakar tubuhnya. Ia berharap agar para petani di desanya mengikuti perbuatan yang ia lakukan. Ia juga berusaha memberikan ceramah kepada ibu-ibu yang ikut dalam pengajian di surau desa mereka. Namun, tak satu pun petani yang menghiraukan ceramahnya, apalagi mengikuti langkah-langkah yang dilakukannya. Tampaknya keputusan penduduk desa telah sampai pada puncaknya. Suatu hari ada seorang bocah kecil bernama Acin yang membantunya mengairi sawah sehingga keduanya saling berganti mengambil air di danau dan mengairi sawah mereka. Penduduk desa yang melihat kerjasama antara keduanya bukan mencontoh apa yang mereka lakukan, melainkan mempergunjingkan dan menyebar fitnah bahwa Sutan Duano mencoba mencari perhatian Gundam, ibu si bocah itu, yang memang seorang janda. Bahkan seorang janda yang menaruh hati pada Sutan Duano pun kemudian mempercayai gunjingan. Gunjingan itu semakin memanaskan telinga Sutan Duano, tetapi ia tidak menanggapi dan tetap bersikap tenang. Suatu hari ia menerima telegram dari Masri, anaknya yang sudah 20 tahun disia-siakannya. Anak itu memintanya pergi ke Surabaya. Dalam hatinya ia ingin bertemu dengan anak semata wayangnya itu. Namun ia tidak mau meninggalkan si bocah kecil yang masih memerlukan bimbingannya. Setelah mempertimbangkan masak-masak, ia pun memutuskan pergi ke Surabaya. Sementara itu, para penduduk desa merasa kehilangan atas kepergiannya, apalagi setelah mereka membuktikan bahwa semua saran yang diberikan oleh Sutan Duano membuahkan hasil. Mereka menyesali telah salah sangka terhadapnya. Sementara itu, sesampainya Sutan Duano di Surabaya, hatinya menjadi hancur ketika ia bertemu dengan mertua anaknya. Ternyata mertua anaknya adalah Iyah, mantan istriku. Ia marah kepada istri karena telah menikahkan dua orang yang bersaudara. Karena marahnya, Sutan Duano mengancam akan memberitahukan kepada Masri dan Arni. Namun ia berusaha menghalangi dengan memukul kepala mantan suaminya itu dengan sepotong kayu. Kalau saja Ami tidak menghalanginya, kemungkinan besar Sutan Duano tidak akan selamat. Melihat mantan suaminya bersimbah darah, ia merasa menyesal. Kemudian ia memberitahukan kepada Ami bahwa Sutan Duano adalah mantan suaminya. Betapa terkejutnya Arni mendengarnya. Ia kemudian menceritakan hal itu kepada Masri, sehingga mereka sepakat berpisah. Tak lama kemudian, ia meninggal dunia, sedangkan Sutan Duano pulang ke kampung halamannya dan menikah dengan Gundam, yaitu ibu dari Acin. Berikutnya analisis unsur intrinsik dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis. Yang A, tema yang diangkat pada novel ini adalah pentingnya usaha dalam mencapai sesuatu hubungan masyarakat dengan sesamanya. Isi cerita ini menggambarkan tokoh utama yang taat beragama dan rajin mencoba mengubah pola pikir masyarakat di kampung tersebut untuk menjadi lebih berusaha dan berikhtiar. Yang B, tokoh dan penokohan.
Yang pertama, Sutan Duano. Sutan Duano adalah orang yang taat akan agama dan juga orang yang rajin dan bijaksana. Karakter Sutan Duano ini dapat dibuktikan dalam kutipan berikut. Ketika rangkahan sudah sebesar betis dan rumput-rumput belukar mulai menguning, sampailah putus asa puncaknya. Hanya seorang petani saja yang berbuat lain. Ia seorang laki-laki sekitar 50 tahun. Badannya kekar dan tampan. Orangnya bersegi empat bagai kotak dengan kulitnya yang hitam dan bakaran matahari. Pada ketika bandar-bandar tak mengalirkan air lagi, sawah-sawah sudah mulai menguning, diambilnya sekarat bambu, lalu disandangnya di kedua bambu itu. Kemudian diambil air ke danau, dan tumpuhan ditumpahkan ke sawahnya. Ia mulai dari subuh dan berhenti pada jam 9 pagi. Kemudian dilanjutkan setelah asar dan berhenti pada waktu asyar. Laki-laki itu bernama Sutan Duano. Dua yaitu Gundam. Gundam adalah orang yang berani, terlalu percaya diri dan juga mudah terpengaruh. Bunyi bekar kuno itu kembali lagi ketara. Napas Gundam jadi sesak. Ia tahu ia ditolak oleh Sutan Duano dengan cara halus, dan ia merasa sangat malu. Malu pada dirinya yang tidak berperasaan, yang telah begitu berani menawarkan kehormatannya kepada laki-laki tua yang tidak menyukainya. Ditahannya sekuat hatinya tangis yang akan jatuh. Disesalinya dirinya yang telah dipengaruhi oleh percakapan Acin beberapa hari yang lalu, yang menceritakan bahwa Sutan Duano yang mau membawanya ikut ke Surabaya. Kutipan di atas menjelaskan Gundam adalah perempuan yang berani, percaya diri dan juga mudah terpengaruh. 3 yaitu Acin. Acin adalah anak yang patuh akan setiap perkataan orang tua. Kalau kau sudah besar kelak, kau harus ingat kata-kata bapak. Kalau di hatimu disakiti orang, jangan ambil tindakan segera. Pikir dulu, sudah dipikir, pikir lagi. Yang dipikirkan apa ada guna, kita marah itu apa tidak. Mau kau mengingat apa yang kukatakan ini? Ya, kalau bapak yang bilang, Acin tentu mau. C. Alur pada novel kebanyakan campuran. Jadi plot ceritanya sebagian maju dan ada juga yang plotnya mundur. Kembali ke masa lalu. Alur ini memiliki pengaruh dan memberikan cerita terkesan kompleks. Pada prosesnya, alur diawali dengan eksposisi atau pengenalan, lalu masuk pada konflik. Peningkatan konflik, puncak dan penurunan sampai akhir. Alur cerita dalam novel ini menceritakan alur maju karena cerita dalam novel ini dibahas dari awal Sutan Duano datang ke desa sampai akhirnya tujuan kedatangan Sutan Duano ke desa tersebut tercapai sedikit demi sedikit. D. Setting. Yang pertama, latar tempat. Surau. Wali Nagari mengizinkan mendiami sebuah surau tinggal yang telah lapuk dan tersia-sia. B. Makassar. Di Makassar ia berjumpa dengan Haji Tambijo. Yang kedua yaitu latar waktu. Senja. Waktu itu hari menjelang senja, Sutan Duano duduk terengah di pematang. Yang B. Malam. Semalam-malam Sutan Duano gelisah di pembaringan. Yang C. Sesudah zuhur. Ketika itu sudah datang. Sutan Duano kembali ke ladang sesudah zuhur. Yang ketiga, latar suasana menegangkan. E. Sudut pandang. Sudut pandang dalam novel Kemarau karya A.A. Nafis adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Unsur ekstrinsik. Biografi. A.A. Nafis adalah nama yang terkenal dari Ali Akbar Nafis. A.A. Nafis lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya pada tanggal 17 November 1924. A.A. Nafis meninggal pada tanggal 23 Maret tahun 2003. A.A. Nafis mendapatkan julukan sebagai pencemooh nomor wahid dan sastrawan satiris ulang. Julukan-julukan tersebut
dapat diketahui dalam majalah sastra Vol 1 edisi 3 Juli 2002. Julukan untuk A.A. Nafis tersebut berkaitan erat dengan gaya penulisan dan pengembangan karakter tokoh rekatnya. Cerita dan tokoh karakter yang kritis terhadap berbagai persoalan kehidupan di sekitarnya, karya novel yang berjudul Kemarau pada tahun 1967. Novel karya A.A. Nafis ini menggambarkan bagaimana konyolnya orang-orang dalam menghadapi cobaan. Padahal cobaan itu datang dari Tuhan. Cobaan yang dimaksud adalah kemarau yang terlalu panjang. Berikutnya karya A.A. Nafis. Pertama, Robohnya Surau Kami. Kedua, Biang Lala. Kumpulan cerpen terbit pada 1963. Berikutnya Hujan Panas. Kumpulan cerpen terbit pada 1964. Keempat, Saraswati. Si Gadis Dalam Sunyi. Terbit pada 1970. Novel ini diterbitkan ulang pada 2002. Yang kelima, Dermaga 4 Sekoci. Kumpulan Sejak. Terbit pada 1975. 6. Hujan Panas Kabut Musim. Kumpulan cerpen terbit pada 1990. Ketujuh, Beratnya Kerbau pada Sekoci. Kumpulan cerpen terbit pada 2001. Terakhir, Kabut Negeri di Delhi. Kumpulan cerpen terbit pada 2002. Yang terakhir yaitu nilai-nilai masyarakat, terbagi dua, yaitu nilai agama dan nilai sosial. Yang pertama, nilai agama. Pada novel ini banyak menggunakan unsur agama yang terdapat pada tokohnya yang selalu berdoa kepada Tuhan dan masyarakat yang mempelajari ilmu agama yang setengah-setengah dan menyerah pada nasib saja. Sedangkan dalam agama, selain berdoa, kita dituntut untuk berikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin. Nilai sosial. Orang yang kurang mampu dan serba kekurangan beranggapan bahwa hidup itu buruk karena banyak mengalami kesulitan. Namun orang yang beranggapan bahwa hidup memang buruk tetapi akan menjadi lebih baik apabila kita berikhtiar. Sehingga untuk mencapai suatu hidup yang lebih baik tersebut, manusia perlu berikhtiar untuk mencapai kesuksesan dan kemudahan dalam hidupnya. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi saya tentang novel Kemarau karya A.A. Nafis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke?